Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita telah melewati hari ini. Mungkin hari ini penuh sukacita. Mungkin juga penuh dengan perjuangan, air mata, dan kelelahan. Apapun yang telah terjadi, mari kita bersyukur karena Tuhan tetap memimpin setiap langkah kita sampai malam ini. Sebelum kita beristirahat, mari kita menenangkan hati dengan firman Tuhan. Mari kita membaca bersama firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sahabat terkasih, ketika membaca ayat ini, banyak orang langsung memperhatikan kata lembah kekelaman. Padahal pusat dari ayat ini bukanlah lembahnya, tetapi sebab Engkau besertaku. Ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita harus melewati jalan yang gelap. Ada masa ketika tubuh kita sakit. Ada masa ketika usaha terasa sepi. Ada masa ketika doa seolah belum dijawab. Ada masa ketika hati terasa begitu lelah. Lembah kekelaman itu nyata. Namun, Daud tidak berhenti pada lembah. Ia melanjutkan dengan kalimat yang penuh iman. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pada ayat-ayat sebelumnya, Daud berkata, Ia membaringkan aku, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku. Tetapi ketika masuk ke lembah kekelaman, ia berkata, Engkau besertaku. Bukan lagi berbicara tentang Tuhan. Sekarang ia berbicara langsung kepada Tuhan. Ini menunjukkan ketika berada di tempat yang paling gelap, Daud justru merasakan kehadiran Tuhan yang semakin dekat. Seringkali kita berharap Tuhan mengangkat kita keluar dari masalah secepat mungkin. Namun, kadang Tuhan memilih berjalan bersama kita melewati masalah itu. Karena melalui perjalanan itu, iman kita dibentuk. Kepercayaan kepada Tuhan menjadi semakin kuat. Dan kita belajar bahwa penyertaan Tuhan jauh lebih berharga daripada hidup yang selalu nyaman. Sahabat terkasih, ada seorang wanita lanjut usia yang harus menjalani operasi jantung pada tengah malam. Seluruh keluarganya datang mengantar ke rumah sakit. Ketika waktunya tiba, perawat mulai mendorong tempat tidurnya menuju ruang operasi. Di depan pintu ruang operasi, anak perempuannya menggenggam tangannya erat-erat. Wanita itu tampak sangat takut. Tangannya dingin, matanya berkaca-kaca. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku takut." Anaknya menatap matanya sambil berkata, "Mama, kami tidak bisa ikut masuk ke dalam ruang operasi. Dokter juga hanya bisa melakukan tugasnya. Tetapi ada satu pribadi yang akan tetap bersama Mama." Wanita itu bertanya, "Siapa?" Anaknya menjawab, "Tuhan Yesus, dia masuk bersama Mama." Pintu ruang operasi pun tertutup. Wanita itu terus mengulang dalam hati, "Tuhan, Engkau besertaku." Operasi berlangsung beberapa jam. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Ketika sadar, hal pertama yang ia katakan kepada keluarganya adalah, "Aku memang tidak melihat kalian di ruang operasi, tapi aku tidak pernah merasa sendirian." Sahabat terkasih, ada tempat dalam hidup yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Ketika kita berkumpul sendirian pada malam hari, ketika hasil pemeriksaan dokter belum keluar, ketika hati sedang hancur, ketika kita sedang menangis tanpa diketahui oleh siapapun, di tempat-tempat seperti itulah Tuhan hadir. Dia tidak pernah terlambat.
Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mungkin dia tidak langsung mengubah keadaan, tetapi dia selalu memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami harus berjalan di lembah kekelaman. Ampunilah kami karena kami lebih sering melihat besarnya masalah daripada besarnya penyertaan-Mu. Malam ini kami menyerahkan semua kekhawatiran, ketakutan, dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya malam ini hati kita dipenuhi damai karena kita tahu kemanapun kita melangkah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.